Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di bagian akhir, yaitu bagian ke-9, kita akan melakukan implementasi sistem ini, bagaimana berjalannya ya. Di bagian ke-8 tadi kita telah berhasil membuat jurnal kelasnya bisa diisi oleh orang tua, latitude dan longitude-nya. Nah, di bagian akhir ini kita akan coba merangkaikan ini menjadi sebuah satu sistem. Bagaimana cara kerjanya? Oke, ini saya tutup semua. Saya buka database sentral aja dulu, seperti ini ya. Jadi itu semua harus diawali dari guru. Jadi nanti silakan buka jurnal guru, kita klik ya. Tadi kan kita skenarionya nanti guru yang kodenya WD mengajar fisika di kelas 10 IPA 3 di hari Kamis ya. 10 IPA 3 ini saya cut aja. Hari Kamis di jam pertama sampai jam keempat, seperti ini. Nah, sebenarnya ketika guru input materi, sebenarnya dia adalah juga mempresensi dirinya sendiri, nanti kerekap di sini di jurnal April. Nah, ini nanti tugas kurikulum yang memasukkan ini. Kalau teman-teman perhatikan di tanggal 1 jam ke-1 di situ ada rumus if jika ya. Jika sel kelas dan materi tidak kosong, maka di sini ada akan tulisan hadir. Di situ lihat rumusnya di sini. Ini ya. Nah, sekarang kan di posisi ini kita ada di tanggal 23. Nah, maka yang rumus ini nih kita geret aja. Geret sampai ke sana, sampai ke tanggal 23 ya. Saya geret sampai 23 dari jam 1 sampai jam ke-11 saja ya. Oke, 20. Oke, 23 sini. Oke, kita lihat di jam berapa nih? Sudah ya. Nah, ini si Wahyudi SPD, dia ngajar di kelas 10 IPA 3 dari jam pertama sampai jam ke 4. Seperti ini. Seperti ini. Nanti di gurunya akan input materi di sini di baris ini. Kalau ini baris ini dan baris ini nggak kosong, maka ini kan hadir. Nah, ini bisa untuk ngecek guru, semua guru nih ya. Jadi bisa dicek di tiap pertanggal itu siapa yang nggak hadir di kelas ya, karena ini kan presensinya di rumah masing-masing. Jadi nanti dari Waka Kurikulum atau dari kepala sekolah bisa melakukan supervisi dalam hal ini. Oke, sudah. Kemudian kita buka di jurnal kelasnya ya, di jurnal kelasnya anaknya yang 10 IPA 3. Kita buka jurnal kelasnya 10 IPA 3 aja, karena baru satu ya, karena contoh saya bikinkan satu aja. Jurnal kelas ya. Oke, kita akan lihat ini nih tanggal 23 ya. Bentar. Ini dia. Di jam 1 2 3 4. Ini di jam kedua nih. Oke, ini dia. Ini nanti materi gurunya input di sini, kode gurunya di sini. Oke. Kita akan coba kita mulai dari aplikasi guru ya, di tanggal 23. Oke, kita cek. Silakan dibuka aplikasi yang Sista, yaitu teacher. Saya login pakai kode WD tadi. Saya akan input materi. Hari ini hari Kamis akan mengajar 4 jam, yaitu di kelas 10 IPA 3. Waktu sekarang menunjukkan 7.50, berarti itu di jam kedua. Berarti kita bisa input di jam kedua seperti ini.
Oke, ini karena waktu kita bikin ini kan dia belum ngeload jurnal kelas ya. Ini kita clear data dulu. Saya clear data dulu ya, Mas, karena database yang sebelumnya kan masih kosong ya. Nanti saya hapus dulu. Oke, sista 1 2 3 4 5. Cek. Izinkan SMK Pemalang ya. Kode gurunya adalah WD, passwordnya adalah A. Kita login. Nah, ketika ini dia ngeload jurnal yang terbaru ini ya. Karena kan waktu kita bikin aplikasi yang Sista itu kan jurnal kelasnya masih kosong ya. Jadi dia anggap dia masih kosong. Kita input materi. Pilih jam kedua, dia ngeload data. Oke. Nah, kita lihat jam kedua 10.43, 7.45 sampai 8.30. Misalkan ini mengerjakan bab 2. Oke, kita input materi. Oke, sudah masuk ya di kalau teman-teman perhatikan ini udah masuk di sini mengerjakan bab 2 WD. Nah, sekarang kita input dari siswa. Otomatis di jam kedua ya, karena kan ini masuk di jam kedua. Berarti siswa itu presensi mandiri di jam kedua. Oke, ini karena belum update ya datanya. Ini harus di clear data dulu, padahal itu kan sudah apa namanya, ini masih nyantol di data yang sebelumnya. Ini saya clear data dulu seperti biasa. Oke, saya masukkan 1 2 3 4 5, cek. Izinkan. Ini 1 2 3 4, passwordnya A ya. Izin. Oke, dia ngeload jurnal kelasnya. Kemudian saya input jam kedua ya, lab 7.53, masih di jam kedua. Oke, dia load lokasi acuan. GPS nya aktifkan dulu. Sudah. Oke, sekarang materinya terbaca di situ ya, mengerjakan bab 2. Kalau tadi kan karena error belum kebaca, kita clear data dulu. Oke, ini kita mencoba mendapatkan koordinat lokasi. Yang perlu diperhatikan, kemampuan GPS tiap HP beda-beda ya. Jadi di sini misalkan siswanya mengerjakan soal 1 sampai dengan 10. Seperti itu. Dia akan input. Lihat, dia akan ngecek lokasi apakah presensi berhasil dimasukkan. Artinya siswa tersebut nginput presensi di dalam lokasi. Kita cek ini 1 2 3 4 ya. Ini pertama ya. Oke, sorry. Tanggal 23. Oke, masuk ya. Ini siswanya di jam kedua dia nginput mengerjakan soal 1 sampai dengan 10. Dia hadir seperti itu.
Oke, seperti itulah presensi mandiri yang dilakukan siswa berdasarkan lokasi rumah masing-masing. Dari sini pihak sekolah bisa merekap dan memonitoring siswa-siswa mana yang ada di sekolah atau di rumah atau tidak. Ini basisnya adalah lokasi. Siswa bisa merekap dari sini, bisa memonitoring dari sini dari Excel-nya. Seperti itu. Jadi bisa ngecek gurunya masuk atau tidak dari jurnal gurunya ya, jurnal guru ya. Jurnal guru tanggal 23. Jadi kita ini hadir di jam kedua ya. Kalau di sini nggak ada hadir berarti dia cuma hadir sejam, 1 jam aja di jam kedua, seperti itu. Jadi sistem ini memaksa dalam tanda kutip guru dan siswa konsisten di jam pembelajaran sesuai di jam efektif. Cuma ini kan tempatnya berubah di rumah masing-masing. Seperti itu. Ya, walaupun di rumah masing-masing harapannya adalah tetap komitmen untuk melakukan pembelajaran. Ya, jadi sistem ini sebenarnya adalah untuk presensi saja, bukan LMS ya, Learning Management System. Nanti untuk LMS-nya kan teman-teman bisa milih Google Classroom atau Edmodo ataupun yang lain ya, yang mendukung situasi dan kondisi di rumah masing-masing. Seperti itu, mungkin hanya aplikasi sederhana yang bisa Alif Production berikan untuk ikut memberikan solusi di tengah pandemi seperti ini, terutama yang mengimbas ke dunia pendidikan kita. Seperti itu, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di grup yang telah kami sediakan. Harapan kami dengan ini kita bisa melewati masa-masa susah ini, tentunya dengan konsistensi kita agar tetap stay at home, diam di rumah, dan semoga aplikasi ini juga bisa mendukung terjadinya stay at home, terutama untuk anak-anak kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.